Al-Amwa, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara. Antara produk branding dengan personal branding itu suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Sudah saatnya karyawan punya bisnis. Bang Yoso ini sering mengadakan kayak pelatihan itu yang bisa dibilang katanya free, nggak berbayar. Sekolah Digital Business Indonesia itu memang bukan maisah saya. Jangan sampai lu tanda kutip ya, cuma jual ludah katanya gitu. Bahasanya kasar banget. Jadi buat teman-teman UMKM yang selama ini nggak bisa ikut training yang mahal-mahal itu, nggak usah khawatir. Ada alternatifnya yaitu di Sekolah Digital Business Indonesia. Kan nanti di akhirat saya akan dipertanyakan, Yoso, kamu dikasih gratis nih ilmunya, kamu buat apa? Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian semuanya. Ngosan, ngobrol santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali gue Dr. masih di acara Kismis, kisah motivasi dan inspirasi. Ini gue AO gak sendiri nih. Sudah kiri gue sudah ada Bang Yoso Lukito, Bang. Gimana kabarnya, Bang? Masya Allah. Sehat ya? Baik, Pak. Alhamdulillah. Masya Allah. Abah ganteng. Tambah makin susah dicari-cari. Bang, gue tuh mau nanya sama lo, alhamdulillah ya, pada kesempatan hari ini, kita di sore hari ini bisa ngobrol-ngobrol santai dengan CEO di Sekolah Digital Business Indonesia. Sorry, baju itu tagline-nya. Nah, ada yang gue tuh masih bingung sampai sekarang, gimana sih caranya lo kok tiba-tiba bisa kepikiran untuk membangun bisnis yang masih startup ini ya, istilahnya, itu kok bisa berjalan paralel, Bang, berbarengan. Kan nggak bekerja sama bisnis ya? Iya, kan nggak berbarengan. Misalkan bekerja di perusahaan A, terus lo juga ada bisnisnya nih mau jalan berbarengan, kan agak susah tuh, Bang. Gue aja nggak kebayang kok lo bisa apa sih yang bisa melandasi lo akhirnya bisa waktu di saat lo 2010 ya masih bekerja di Telkomsel beliau ini, tapi bisa berjalan bisnis secara startup berbarengan gitu, Bang, secara paralel. Itu gimana, Bang, caranya, Bang? Ya, jadi Bang Adit, menarik ya teman-teman sekalian. Banyak orang kadang-kadang memilih bekerja atau bisnis. Gitu. Nah, saya memilih bekerja dan bisnis berbarengan. Itu susah, Bang. Nah, ini yang penting, Mas. Jadi, ketika kita membangun sebuah bisnis, yang harus kita siapkan itu kan adalah kita harus tahu bisnis model kita seperti apa bisnis. Kemudian yang kedua, kita harus tahu dulu station kerja kita dari A to Z-nya seperti apa. Nah, dari situ baru kita akan melakukan assessment dari setiap proses. Mana proses yang bisa digitalisasikan, ya, bisa diserahkan kepada tools, dan sesuatu yang bisa kita serahkan kepada manusia. Nah, dari situ baru kita nanti bisa memotong tuh proses itu. Dan alhamdulillah, Bang Adit, ini teman-teman sekalian, ketika saya membangun bisnis itu saat saya bekerja dan juga membangun bisnis, alhamdulillah saya melakukan assessment. Akhirnya saya menemukan bahwa banyak poin-poin yang bisa dipotong dengan kita gantikan dengan tools. Contohnya marketing. Marketing tadinya saya mau hire orang untuk bisnis saya. Akhirnya saya potong semuanya, saya ganti digitalisasi. Semuanya 100% bisnis saya jalankan lewat Facebook, Instagram, Google, kemudian juga Twitter dulu ya, masih ada Twitter. Dan sekarang TikTok kali ya. Jadi juga marketing itu dia mereka. Dan itu marketing itu tanpa lelah loh, 24 jam, 7 hari dan sebagainya. Nah, akhirnya di situ kita bisa register sekolah. Mas Adit dan teman-teman sekalian, 2013 saya mendapatkan berkah ya, disekolahkan di Google oleh Telkomsel. Dan disitulah saya mendapatkan Google Certified. Nah, dari sekian banyak teknis yang dipelajari, ada materi non teknis yang disampaikan oleh teman-teman Google di sana, bahwa ke depan dan bahkan sekarang sudah kita rasakan, antara produk branding dengan personal branding itu suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Ketika kita punya produk branding, maka biasa akan ditanya, ini punya siapa? Oh, punyanya Adit Okto. Maka akan dicarilah
akun dan aktivitinya si Bang Adit Auto. Sehingga itu yang menjadi dengan penuhnya lintas traffic di media sosial saat ini, maka produk branding tidak bisa lepas dari personal branding. Betul. Nah, kira-kira gitu Bang. Nah, dari situlah akhirnya kebetulan memang saya sudah membangun usaha itu dari sejak tahun 2010 ya Bang ya. Alhamdulillah dikasih kesempatan sampai sekarang kita punya beberapa usaha. Salah satunya pabrik merchandise. Betul. Kemudian saya juga ada forstyle.media membangun tentang konten kreator. Juga ada Sekolah Digital Business Indonesia, dan ini sudah mencatat per hari ini, per akhir 2021 ya berarti ya, itu sudah 6.500 alumni. 6.500 alumni ya, akhir 2021. Masya Allah. Ada nggak Bang kepikiran lo sampai saat ini, alhamdulillah dengan izin Allah bisa sampai tercipta 6.500 alumni Bang? Ada nggak kebayangan lo sampai saat sebetulnya nggak ada ya, kita prinsipnya, nah ini harus dibedakan. Jadi teman-teman sekalian, ketika bicara tentang sebuah activity, itu memang harus dipisahkan mana yang kita bicara tentang business oriented, mana yang bicaranya adalah tentang berbagi oriented lah ya, sharing oriented. Itu harus kita pisahkan gitu ya. Itu penting gitu. Nah, sama seperti Sekolah Digital Business Indonesia itu sebetulnya kan dibangunnya adalah idealisme. Nah, Sekolah Digital Business Indonesia itu adalah sebuah idealisme aja awalnya gitu, untuk supaya kita saling berbagi lah pada teman-teman, karena memang kan zamannya sudah zaman digital gitu. UMKM kan nggak harus bicaranya offline terus gitu ya. Dan lagian kalau teman-teman UMKM itu kan dananya terbatas, sehingga budget mereka untuk ikut seminar dan segala macam pastinya akan terasa berat ya dibandingkan dengan akhirnya kita pengen Sekolah Digital Business Indonesia itu menjadi solusi. Bang, tadi gimana buat orang-orang awam yang nonton bisnis ini kan nggak gampang Bang, kayak lo gitu istilahnya emang harus langkah awal tuh gimana pertama kalinya, kan nggak mungkin yang tadi lo bilang itu ya, mungkin buat lo kan praktisi juga lebih mudah kan. Tapi buat orang-orang yang ingin memulai awal tuh langkahnya seperti apa dulu yang ingin dilakukan? Ya jangan salah Bang Adit, pertama kali kan saya juga karyawan ya, zona saya zona karyawan. Betul. Gimana zona karyawan itu kan kita di zona nyaman ya, artinya kita tiap bulan dapat gaji dan segala macam. Apalagi saya bekerja di perusahaan telco ya, yang kebetulan hampir semuanya serba digital gitu ya, dan kita disupport habis oleh corporate. Itu kan nyaman banget kerja di situ. Nah, tapi Bang Adit, kenapa saya waktu itu akhirnya terpikir untuk melakukan zona kerja? Karena ada satu waktu itu saya ikut sebuah diskusi ya. Judulnya adalah sudah saatnya karyawan punya bisnis. Sudah saatnya karyawan punya bisnis. Jadi waktu itu kita pernah ikut seminar itu yang diadakan oleh Telkomsel sebetulnya. Nah, itu saya ikut seminar itu dan saya kaget. Oh iya ya, ternyata harusnya kita bisa dengan waktu kita bisa bagi. Yang penting tidak mengganggu jam kerja. Betul. Nah, jadi dari situlah saya mulai mengassessment diri sendiri. Nah, yang paling penting nih. Jadi ketika kita mau bangun bisnis, ada dua yang harus kita siapin. Pertama, assessment diri sendiri. Assessment diri sendiri dengan cara apa? Sebetulnya cocoknya kita bisnis apa sih? Apakah kita cocok di kuliner? Apa kita cocoknya di produce produk herbal atau healthy misalnya gitu? Atau kita hanya jasa? Nah itu kita harus assessment diri sendiri tuh Bang Adit. Nah assessment itu sendiri tidak bisa dilakukan sekali dua kali, tapi berjalan terus kita coba tes segala macam dan framework berpikirnya gitu. Bang, terus juga kemarin juga ada yang DM gue tuh, misalkan dia ada salah satu pelaku UMKM yang dia tuh bergerak, dia pernah Bang ada jualan martabak, dia gagal, terus akhirnya dia jualan pempek juga pernah. Nah akhirnya sekarang dia menjadi ini Bang, konten kreator juga Bang Yosef. Nah itu apakah emang bisnis itu ketika dia gagal di tempat yang A dipindah ke B, akhirnya dengan izin Allah dia cocok nih yang di C ini Bang gitu. Apa bisa berpindah-pindah kayak gitu Bang atau gimana Bang menurut pandangan? Ya seperti yang saya bilang tadi kan kita harus mengassessment diri ya. Mengassessment diri itu ada dua ya. Dengan cara kita menganalisis kemampuan kita. Jadi membangun bisnis itu kan banyak orang bilang bangun bisnis itu dari hobi. Boleh. Gitu, hobi kita apa? Oke, bangun dari situ hobi tapi menjadikan passion, menjadikan cuan. Ya monetizing lah ya, jadi duit beli cuan. Kemudian yang kedua, produk yang lagi tren. Atau produk yang pernah kita gunakan. Gitu karena saya pernah menggunakan jam tangan sesuatu, saya nyaman, saya punya customer experience bagus, saya punya produk experience bagus, saya jualan itu gitu. Nah, itu salah satu contoh misalnya. Bang, tapi kan juga banyak nih orang bertanya-tanya ya. Maksudnya Bang Yoso ini sering mengadakan kayak pelatihan
itu yang bisa dibilang katanya free nggak berbayar. Nah, orang-orang juga kadang-kadang suka nanya, Bang Yosho ini nyari maisanya atau nyari nafkahnya itu dari mana ya? Kan mungkin yang belum tahu nih buat teman-teman yang nonton acara kita belum tahu nih Bang. Tapi kok lo bisa free buat para pelaku UMKM? Apakah mungkin lo dari mana Bang? Buat teman-teman yang nggak tahu ya, itu gimana Bang? Ya buat teman-teman sekalian, yang jelas waktu itu juga pernah ada yang WA saya. Oh ada juga? Ada, Bang Yos, lu bikin training gini apa? Jangan sampai lu tanda kutip ya, cuma jual ludah kasih gitu. Bahasanya kasar banget juga. Tapi saya bilang begini, yang paling enak itu kita memberikan training di mana itu yang sudah pernah kita lakukan. Itu jauh lebih menarik gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, saya ingin sampaikan bahwa Sekolah Digital Business Indonesia itu memang bukan maisah saya. Gitu ya. Jadi saya ada satu maisah lain, yaitu pertama ya dari 2010 kan saya punya karyawan ya, saya karyawan ya. Kemudian saya ngebangun usaha merchandise ya, merchandise, dan alhamdulillah bisnisnya karena Allah akhirnya kita udah punya workshop yang cukup baik gitu. Kemudian juga ada Postel Media Content Creator. Kemudian kita juga ada Shopee.ly dan segala macam. Dan kita udah bangun itu, dan itu maisah saya. Gitu ya. Dan Sekolah Digital Business Indonesia memang berawal dari sebuah kegelisahan saya secara pribadi nih Bang Adit. Minta maaf teman-teman sekalian. Jadi sudah terpatahkan ya? Ya, apa gelisahnya? Gelisahnya gini, teman-teman UMKM yang notabene budgetnya tidak cukup untuk ikut training yang mahal-mahal itu, akhirnya mereka nggak pernah dapat ilmu itu. Betul. Di Google Class itu saya merasa mendapatkan keberkahan lah ya, ilmunya cukup baik, cukup bagus, luar biasa menurut saya. Kemudian juga dari itulah akhirnya saya bisa ngebangun banyak bisnis gitu kan. Nah karena saya dikasih gratis, kan nanti di akhirat saya akan dipertanyakan. Yoso, kamu dikasih gratis nih ilmunya, kamu buat apa? Nah, supaya saya bisa menjawab pertanyaan Allah nanti, maka ilmu ini saya bagikan gratis juga. Masya Allah. Gitu, lewat Sekolah Digital Business Indonesia dong. Jadi buat teman-teman UMKM yang selama ini nggak bisa ikut training yang mahal-mahal itu, nggak usah khawatir, ada alternatifnya yaitu di Sekolah Digital Business Indonesia. Itu gimana Bang, kalau teman-teman para pelaku UMKM yang ingin daftarkah, yang belum daftarnya di SDBI, itu caranya bagaimana Bang? Ya, sebetulnya SDBI kan sering banget kita ngadain kegiatan kita taruh di media sosial, dan rutin kok, hampir setiap pekan kita juga live di Instagram, kita live di Facebook. Bukan belajar lah ya, kita saling sharing, saya berbagi kepada teman-teman bagaimana membangun bisnis, bagaimana menciptakan sebuah produk yang baik, kemudian segala macam. Dan itu yang saya sampaikan adalah apa yang saya catat ketika saya membangun bisnis dari 2010, sejak saya menjadi karyawan Telkomsel. Jadi pengalaman lo dibagi pada para pelaku UMKM ya? Saya catat, saya bukukan, dan itu yang saya sampaikan kepada teman-teman. Wah, itu akun apa tuh Bang? Boleh tahu akun Instagram nanti biar nanti gua tulis sih Bang, di bawahnya nanti biar orang juga tahu nih. Jadi kalau Instagram pribadi kan Yosho Lukito, Facebook pribadi Yosho Lukito. Kalau Postel itu postel.media, kalau Shopee.ly. Kemudian satu lagi lupa, saya juga saat ini di-hire beberapa corporate terkait sama digital consultant. Masya Allah. Jadi membangun beberapa digital consultant beberapa corporate. Nah itulah maisah kita gitu. Itu lebih clear di situ lah. Untuk SDBI memang kita nggak ambil maisah di sana. Tapi Bang, peran dukungan keluarga lo kayak istri lo Bang, anak-anak lo itu gimana? Masa ayah ngasih gratis sih kayak gitu. Bener sih, emang gue juga istilahnya ilmu kan harus dikasih free, tapi kan nggak segampang itu yang mungkin yang belum mengerti. Banyak teman-teman bilang, Bang Yos, ilmu itu mahal, ilmu itu mahal. Iya, betul. Iya, saya bilang kalau mahal malah nggak bisa dinilai dong. Iya. Kalau lu kasih nilai sebuah ilmu, berarti ilmu lu murah dong senilai itu. Iya, itu juga. Jadi yang penting jaga niat ya, mudah-mudahan tidak merusak niat ya. Jadi apa yang ada sekarang ini saya berusaha untuk terus jaga niat. Memang arahnya kita ada ke sini. Ada nggak Bang salah satu alumni ini dari SDBI yang mungkin di mata lo tuh udah ya alhamdulillah sudah punya kayak apa nih usaha yang berkembang? Ya, ada salah satu ibu rumah tangga ya, itu di awal-awal kami SDBI berdiri, dan dia salah satu alumni angkatan-angkatan awal. Ibu rumah tangga ini dia single parent ya. Kemudian dia ikut training di kita dan cukup rutin. Kan dulu sebelum pandemik kita trainingnya offline ya. Offline. Di ruko saya. Jadi saya ada ruko kan di Legenda Wisata. Legenda Wisata Cibubur, kita ada ruko di sana. Lantai 2 itu khusus untuk pelatihan. Itu memang kita gratis. Kalau datang langsung bisa, tapi selama karena masa pandemi, jadi kita biasanya kasih online, atau yang kedua kita kasih kabar dulu. Hari ini ya kita bisa ketemu, hari ini kita ada acara offline gitu ya. Jadi nggak ucuk-ucuk data tiba-tiba, karena bisa jadi nggak ketemu saya kan juga kan.
tour of Jawa nih ya, hampir 2 pekan nih beliau nih. Itu udah mendatangi beberapa para pelaku UMKM juga tuh, Bang. Iya, kita keliling tuh kemarin tuh dari mulai di Jawa Tengah ya, Selawi, Brebes, Cirebon, Tegal, ke Jogja. Kemudian kita juga ke Surabaya, kita ke Malang, kita ke Jember, dan itu dalam rangka biasa menemui alumni SDBI yang ada di kota-kota tersebut. Dan sekaligus kita bikin sebuah komunitas atau benang merah, saling menguatkan. Ditakdirkan oleh Allah dia bisa menjadi pengusaha yang alhamdulillah berhasil gitu, Bang. Sampai saat ini ada nggak tuh, Bang? Ada beberapa, cukup banyak ya. Contohnya tadi yang saya catatkan tadi, yang ibu rumah tangga yang dia single parent ya. Dia bisnisnya itu adalah kosmetik ya. Kemudian akhirnya dia mulailah mencoba jualan itu dengan cara digital, dan kemudian ternyata terobosannya apa? Dia mencoba untuk jualan iklannya di Hong Kong, di Arab Saudi, sama di Taiwan. Masya Allah. Karena yang dikejar siapa? TKW. Jadi punya segmentasi pasar dulu nih buat. Jadi sekolah digital bisnis Indonesia itu kita nggak cuma bicara tentang ilmu yang teori, tapi kita langsung kasih prakteknya gimana caranya supaya produk kita mudah dicari oleh pasar kita yang ada di Taiwan misalnya, atau pasar kita yang ada di Saudi misalnya, atau pasar kita yang ada di Hong Kong. Nah, ibu itu kebetulan ngejarnya TKW. Sampai saat ini kurang lebih kalau boleh tebak ada berapa pegawai nih yang bekerja sama lo atau SDM-nya ya tim lo lah. Ya, jadi ini menarik ya. Jadi beberapa titik memang kita kan kita digitalkan ya, sehingga kayak marketing kita digitalkan. Kemudian beberapa konten engine kayak misalnya riset kata kunci kayak di Postelot Media kan kita naikin traffic. Nah, itu kita nggak gunakan orang, tapi kita gunakan tools semuanya. Gitu ya, kita pakai 9 tools yang kita memang selama setahun tuh selalu kita perpanjang. Jadi secara human karyawan kita paling kita selama ini dibantu oleh nggak lebih dari 4 orang untuk menangani semua usaha itu. Mereka bergerak di closing management. Jadi kan mereka harus terima klien ya. Nah, dia lebih banyak di CS. Kemudian yang kedua lebih banyak bikin kontennya. Sedangkan risetnya segala macamnya itu semua banget. Bang, pas lo sempat udah berjalan nih SDBI, udah berjalan, ada nggak sih mengalami kendala di satu ya mungkin, gue stuck di sini nih. Ternyata gue juga bingung nih, yang belum menguasai ilmunya misalkan. Nah, itu lo ada nggak? Misalnya gue punya budget sekian, gimana caranya gue mau produk gue tuh naik lagi? Pernah nggak ada kendala-kendala seperti itu, Bang Yosef? Iya, salah satu pertanyaan terkait sama kalau kita ada bottleneck terhadap ilmu, larinya kemana gitu ya. Itu yang pertama. Yang pertama memang saya punya mentor ya. Mentor saya salah satunya adalah Neil Patel. Nah, Neil Patel itu adalah salah satu pakar dari Google yang memang selama ini saya selalu banyak mengambil ilmu-ilmu dari dia, diskusi dengan timnya beliau. Bahkan setiap pekan itu selalu ada email masuk dari beliau ke email saya secara pribadi untuk memberikan informasi update terkait dengan algoritma Google, algoritma Instagram, algoritma Facebook dan segala macam ya. Itu Neil Patel. Itu yang dia ada yang paling banyak ya. Yang di dalam negeri juga ada beberapa gitu yang saya pelajari. Salah satunya Pak Profesor Renat Kasali itu saya suka dengan cara berpikir dia, khususnya ketika saya pernah bermain ke rumah perubahannya beliau gitu ya. Nah, setelah selebihnya itu lebih banyak lah saya ambil ilmunya dari beliau. Kemudian yang kedua terkait dengan ketika ada problem, ada orang menawarkan, memang saya mau punya produk, tolong naikin dong segala macam problemnya. Nah, yang sering terjadi adalah gini, bukan sering ya, tapi beberapa kali saja terjadi, produknya naik, tapi dia punya ekspektasi secara jumlah. Nah, misalnya jumlahnya, saya pengen naik ya 200% dari Mas Yus pegang selama 3 bulan. Ya, paling kita cuma bilang kalau selama 3 bulan kita akan usahakan 200%. Tapi kalau naik, insya Allah kita akan fokuskan di sana. Bisnisnya sih tetap naik, Pak Adit, tapi naiknya mungkin nggak 200%. Tapi naiknya karena biasanya cuma 100 atau 120%. Nah, itu kendalanya sering terjadi seperti itu. Sehingga biasanya negosiasinya saya minta tambahan waktu lah gitu untuk mencapai 200%. Karena kan di bisnis yang kayak roller coaster gini, Mas Adit, itu kan kita yang penting bertahan atau naik saja sudah cukup bagus. Ya. Apalagi kalau kita minta sampai 2 sampai 3 kali lipat gitu dan harus tercapai dalam waktu yang sangat pendek, itu kalau bukan produk farmasi agak susah ya.
Produk kita ada produk yang namanya blessing on the sky lah bahasa kita gitu ya. Masa pandemi itu produk yang blessing on the sky itu ya salah satunya misalnya farmasi dan kesehatan. Yang tadinya mungkin di masa normal nggak begitu laku, sekarang dicari orang. Nah, itu blessing on the sky karena terjadi global issue kan gitu kan. Sekarang gimana caranya membangun personal branding nih? Nah, gitu personal brandingnya gimana? Nah, yang pertama adalah kita harus tahu dulu produk branding kita apa nih. Misalnya Puding kan? produk kita misalnya puding atau sambal. Ya, maka si personal branding ini paling tidak harus menceritakan bahwa dirinya bisa memberikan solusi bahwa produknya dia itu bisa dipakai sehari-hari. Contoh gitu ya. Kalau dia jalan-jalan, dia harus selalu bawa produk itu. Oh, misalnya lagi jalan ke puncak nih. Bawa puding, bawa puding atau bawa sambal. Nah, pas siang hari, gitu kan? Dia pesan makan nasi sama lauk misalnya gitu. Dia bilang ini temennya paling sempurna kalau pakai sambal ngucur. Oh iya, Masya Allah. Itu sebetulnya personal branding. Dia nggak ngomongin ngucurnya kan? Dia nggak cerita sambal ngucur tuh begini, ingredientsnya begini. Enggak, itu produk branding. Itu karakteristik produk, tapi personal brandingnya harus dibangun. So, contoh lagi, tanpa harus dikasih informasi lebih detail, pakai baju, pakai kaos, sambal ngucur. Nah, temennya makan siang, pagi, malam misalnya gitu kan. Bikin bajunya sama Yuda. Kayak gini, kayak gini misalnya nih, kayak gini sekolah bisnis Indonesia kan. Saya nggak usah cerita lagi, orang akan cari tahu. Kedua, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan aktivitasnya, itu dominannya harus berkaitan dengan produk kita. Contoh begini Bang Adil, saya punya satu klien, beliau itu ternyata produknya adalah tour and travel. Oh, Masya Allah. Dan mereka sudah mulai buka divisi tour, haji dan umroh. Betul. Ketika saya diskusi sama dia akhirnya bilang, Bang, saya ikut training abang aja nih, saya pakai jilbab. Ini perempuan. Ya. Kenapa begitu? Karena kan saya lagi diskusi sama abang tentang tour and travel, haji dan umroh. Gimana ya supaya haji umroh saya tetap bisa jalan juga nih. Dengan begini saya bilang, ini yang namanya produk branding Anda bertolak belakang atau kontraproduktif dengan personal brandingnya. Gak bisa. Kenapa? Kalau bicara produk religi, maka orang akan nanya ini punya siapa? Punya si A. Si A-nya gimana? Ya si A-nya aja berantakan. Umroh aja belum pernah. Jadi haji aja belum pernah. Paling tidak harus equal ya, harus harus inline lah ya, harus sejalan gitu. Itu soal contoh lah gitu ya. Produk itu kan ada taksonomi lah bahasa kita ya. Ada kategorisasi atau taksonomi. Jadi kalau misalnya produknya itu masih turunannya, itu nggak ada masalah. Misalnya dia produknya batagor, nanti ganti mie ayam, ganti somai, ganti dimsum. Itu masih satu kuliner. Jadi kalau satu itu sehingga dia bisa memposisikan personal brandingnya sebagai kuliner entrepreneur misalnya gitu. Itu bisa, nggak ada masalah sebetulnya. Yang jadi masalah itu kalau misalnya dia bisnisnya misalnya A dan itu tidak berhubungan, dia buka bisnis B yang tidak berhubungan, maka dia harus pandai-pandai bermain untuk menciptakan dua produk ini dalam diri dia. Dan saya lebih fokus di jasa, maka personal branding saya larinya lebih banyak ke jasa. Saya ngomongnya tentang konten, saya bicara tentang digital marketing, saya bicara tentang karena saya fokus di sini. Nah, yang produk yang ini, apakah saya nggak fokus? Enggak, saya fokus, tapi di balik layar. Yang ngebangun kontennya, ngebangun digital networknya, viral diagramnya, itu saya. Tapi yang menjalankan depannya bukan saya. Kita lagi. Nah, kayak gitu lah kira-kira kayak gitu. Tapi ini misalkan contohnya Bang, antara puding sama sambal bertolak belakang tuh Bang. Nah, jadi dia harus saling kuat banget tuh ya, ngebangun personal brandingnya beliau itu agar bisa terkenal gitu ya. Nah, itu caranya ada nggak Bang? Tips yang awal yang paling gampang dikenal? Ya, sebetulnya gini, ada dua ya yang bisa dilakukan. Yang pertama, kalau pudingnya misalnya dipakai nama puding Yoso sama sambal ngucur Yoso, misalnya gitu ya, contoh misalnya, it's okay, karena produknya nama-nama pakai nama Yoso. Cuma yang paling penting adalah ketika bicaranya kita lebih dominan mana nih Yosonya. Yosonya pengen fokusnya di sambal ngucurnya misalnya, maka Yoso lebih bicara tentang sambal secara umum, misalnya gitu. Nah, pudingnya itu bisa diserahkan kepada
istri misalnya gitu untuk menjalani, tapi tetap pakai produk Yoso karena Yoso seorang personal brandingnya. Atau kita pakai dua-duanya kita jalankan, tapi Yoso bicara secara umum, secara kuliner secara umum. Kuliner secara umum, sehingga nanti ketika ada puding, ada sambal, nanti tiba-tiba bikin juga frozen apa nggak ada masalah. Tapi bicaranya secara umum. Ketika kita bicara personal branding, yang pertama kali harus kita siapkan adalah kita harus punya skemanya dulu. Kita goalsnya mau kemana nih? Kalau goalsnya kita mau bicaranya kita mau jadi pemain kuliner, maka bicaranya kuliner secara umum. Sehingga nanti kita bisa bikin turunan-turunan yang banyak di bawahnya. Buat perusahaan atau satu institusi yang mungkin ingin meng-hire lo di bank sebagai konsultan atau mungkin sebagai yang mungkin produknya di zaman pandemi seperti ini lagi turun dengan izin Allah. Nah tiba-tiba ini harus menghubungi ke nomor mana nih Bang, biar tahu juga nih kan mungkin gue mau meng-hire Bang Yoso nih biar gue bisa konsultan sama dia gitu. Ada nama adminnya Bang, bisa disebutkan mungkin Bang nomor teman-teman Bang? Iya, sebetulnya kalau untuk diskusi dulu bisa langsung ke saya juga nggak apa-apa, kita bisa lewat WA. Nanti bisa saya jawabnya lewat voice message lah ya, lebih detail ya. Bisa langsung ke 0811 818602. Masya Allah. Buat lo semua itu nggak ada yang instan, nikmati prosesnya Bang Yoso yang tadi lo bilang itu, dan juga antara produk branding dan ini misalkan produk branding sama personal branding itu harus sinkron, karena kalau nggak sinkron itu nggak akan nyambung ya Bang. Nah akhirnya nanti lo harus ambil ilmunya dari Bang Yoso, dan akhir kata yang baik-baik ini semua datang dari Allah ya Bang ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mungkin yang lain salah dari obrolan kita kali ini, gue mengucapkan mohon maaf dan Bang Yoso juga mohon maaf. Dan akhir kata gue di Okto, Bang Yoso mengucapkan terima kasih atas waktu Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.